Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Terjumpa lagi dengan saya Sugi di channel Vosalgo. Di video tutorial singkat kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar pemrograman berorientasi objek. Kita berada di pembahasan pertama, yaitu tentang pembuatan atau deklarasi kelas. Jadi sebuah kelas contohnya seperti ini di Java. Misalnya kelas public class bicycle. Kemudian ada fill-nya, ada fill-nya, ada variabel-variabelnya. Kemudian di dalamnya juga ada metode konstruktor dan ada 4 metode yang lain, metode-metode lainnya, misalnya metode set gear, kemudian apply brakes, kemudian speed up. Kemudian kelas bicycle ini juga bisa diturunkan jadi mountain bike menggunakan keywordnya extend ya. Jadi ini tentang penurunan sebuah kelas, tapi tidak akan kita bahas di video tutorial kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang deklarasi kelas. Jadi kelas dideklarasikan menggunakan keyword kelas, kemudian diikuti dengan nama kelasnya. Berikutnya ada kurung kurawal buka, dibalas di sini. Jadi semua yang berada di antara kurung kurawal buka ini disebut dengan kelas body ya. Jadi ini adalah kelas body yang berisi member kelas. Jadi member of class itu ada 3. Ada fill atau variable, kemudian ada method, kemudian ada juga kelas. Jadi kelas juga bisa berisi kelas. Kelas yang berada di dalam kelas ini disebut dengan inner class atau nested class. Kemudian deklarasi yang lebih lengkap dari sebuah kelas adalah seperti ini. Diawali dengan kelas, keyword kelas ya, kemudian nama kelasnya menggunakan keyword extend, diikuti dengan nama superclass, kemudian ada implement yang diikuti dengan nama interface. Untuk superclassnya ini bisa hanya ada 1 ya, tidak boleh lebih dari 1 untuk superclassnya. Tapi untuk implement bisa atau boleh lebih dari 1 interface. Dan ini juga bisa tidak digunakan kalau tidak dibutuhkan ya. Jadi ini digunakan kalau dibutuhkan saja. Oke, kita ke IntelliJ IDEA. Deklarasi kelas yang paling sederhana itu bisa seperti ini, kelas, kemudian nama kelas. Oke, kita buat saja langsung dulu. Kita buat kelas. Misalnya latihan kelas 1 seperti ini. Dan ini tidak harus ada modifier publiknya, bisa saya hapus seperti ini. Ini juga sebuah kelas. Jadi kelas yang paling sederhana seperti ini, kelas spasi nama kelasnya buka kurung kurawal balas kurung kurawal. Ini sudah jadi sebuah kelas. Tapi belum ada membernya. Coba kita lihat lagi. Jadi member kelas ini bisa terdiri dari fill, method, atau inner class. Jadi ada 3 macam ya. Jadi pertama dia bisa berisi fill atau variabel. Kita tulis ini atau variabel ya, supaya teman-teman bisa menyesuaikan. Yang kedua dia bisa berisi method ya. Kemudian yang ketiga dia bisa berisi juga inner class, atau nama lainnya nested class. Kelas bersarang ya, tersarang. Oke, contoh variabel yang sebelumnya kita sudah belajar di tutorial sebelumnya. Ada 4 macam variabel ya. Tapi yang variabel yang dimaksud yang dituliskan di sini adalah variabel instant variable, atau yang kedua adalah class variable atau static variable. Jadi saya buatkan contoh variabelnya. Misalnya kan saya buat integer A, kemudian integer B sama dengan 12 misalnya. Kemudian pakai tipe data lain, double C sama dengan 56,89. Kemudian long D misalnya sama dengan 12345 6L. Kemudian float sama dengan 234567889F. Kemudian char, saya coba saja char sama dengan simbol pagar, pakai satu tanda petik. Kemudian boolean, misalnya G sama dengan false. Kemudian
string, misalnya nama sama dengan, kalau string pakai dua tanda petik ya, Budi misalnya. Kemudian tipe wrapper integer, misalnya sama dengan 2345. Kemudian tipe wrapper yang lain double, sama dengan tidak ada, misalnya langsung saya double i. Tipe wrapper yang lain ada karakter ya, karakter sama dengan G misalnya. Kemudian tipe wrapper yang lain short sama dengan misalnya 47. Jadi ini tipe variabel yang disebut dengan instant variable. Ada juga yang merupakan tipe class variable ya, atau static variable. Ya, bedanya hanya di sini saja sebenarnya. Bedanya adalah dia pakai static ya. Static, misalnya static double L sama dengan 23,5 misalnya. Kemudian static, dia pakai static, ini bedanya saja. Static karakter sama dengan misalnya karakter dolar misalnya. Kemudian static point misalnya, ada tipe data point yang ada di Java AWT, kelas ini ya, ini kelas n misalnya sama dengan new point 23,54. Kemudian saya buat juga misalnya static string sama dengan string n misalnya mahasiswa baru. Kita coba juga float atau integer ya, static integer. Misalnya sama dengan, atau misalnya tidak ada isinya juga tidak apa-apa. Oke, jadi ini contoh field yang ada di kelas ya. Member pertama adalah field. Bisa berupa instant variable atau class variable. Kemudian kalau class variable dia ada modifier statiknya. Modifier yang lain juga bisa ditambahkan sesuai kebutuhan. Misalnya kita mau ada modifier visibility ya. Kalau di visibility itu ada public, kemudian ada juga protected, kemudian ada private. Kalau tidak dituliskan berarti dia default ya. Misalnya ada di sini private lagi, seperti ini. Kalau ada statiknya boleh ada visibility, modifier visibility-nya atau tidak. Jadi bisa ya. Jadi meskipun dia statik bisa juga diberi di sini misalnya public. Dan ini bisa ditukar karena dia sesama modifier ya. Jadi saya bisa tulis public static double atau static public begini. Atau static integer. Atau static, atau misalnya di depan juga, sorry. Ini tidak bisa static. Sorry, bukan integer, static protected misalnya. Di depannya juga bisa, misalnya protected begini, atau public seperti ini ya. Jadi ini bisa saling ditukar-tukar karena dia sama-sama merupakan modifier ini, static, public. Apalagi misalnya final ya, ada juga modifier final seperti ini. Jadi dia bisa ditulis di sini, atau kalau misalnya teman-teman mau pindahkan bisa ditulis di sini. Kalau teman-teman mau pindahkan lagi bisa ditulis di sini sebelum tipe data. Kalau modifier final ini digunakan untuk membuat variabel yang nilainya tidak bisa dirubah. Jadi variabel yang tidak bisa dirubah atau nama lainnya biasa disebut dengan konstanta ya. Konstanta. Dan penulisan konstanta biasanya kalau di Java pakai huruf besar semuanya. Kalau misalnya dia terdiri dari dua kata pakai underscore. Misalnya pakai kata max speed misalnya. Ini untuk kecepatan.
kecepatan maksimum. Dipisahkan oleh underscore. Jadi ada convention atau kesepakatan bersama untuk menuliskan nama variabel, nama method, dan nama kelas. Kalau nama kelas biasanya selalu diawali dengan huruf besar. Kalau dia lebih dari satu kata, maka kata kedua juga diawali dengan huruf besar, huruf kapital. Kalau variabel dan method sama peraturannya, dia diawali dengan huruf kecil ya. Kalau misalnya dua kata, nama variabelnya misalnya kecepatan maksimum, atau misalnya jumlah pasukan misalnya, dia seperti ini tulisnya, jumlah pasukan. Jadi kata pertama huruf kecil, tapi kata kedua menggunakan huruf besar. Ini hanya kesepakatan ya, tidak harus seperti ini. Tapi supaya kode teman-teman, source code teman-teman bisa lebih mudah terbaca oleh teman yang lain, sebaiknya gunakan seperti ini. Ini juga memudahkan programmer sendiri ya, misalnya programnya sudah lama dibuat, kalau mau dibaca kan lebih mudah dibanding teman-teman gunakan variabel yang hanya satu huruf. Tapi biasanya kalau dalam lomba pemrograman kita hanya gunakan satu huruf ini supaya cepat saja. Tapi kalau menulis real coding itu harus sebaiknya dibuat seperti ini supaya bersih codingnya, supaya clean. Oke, baik, kita sudah bahas tentang penamaan, kemudian ada dua tipe field. Selanjutnya kita ke member yang kedua. Member kedua adalah method ya. Jadi di sebuah kelas itu sebenarnya secara garis besar dia hanya punya 3 member. Pertama adalah field atau variable, yang kedua adalah method, yang ketiga adalah inner class. Kita ke method. Jadi methodnya misalnya kita buat void. Misalnya nama methodnya adalah method A, buka kurung biasa, buka kurung crawl, enter. Ini adalah sebuah method sederhana, tidak ada isinya ya. Misalnya kita buat lagi method void method B, buka kurung crawl. Misalnya ada perintahnya, ada operasinya, shout. Misalnya cetak, ini adalah method kedua. Kita buat method lagi, void method C misalnya. Kemudian di sini ada parameternya, misalnya integer val, misalnya value. Kemudian di sini cetak shout value, titik value-nya adalah. Jadi nanti ada metodenya ini, ada tulisan stringnya, terus ada nilai dari value yang diisikan di sini ya. Kemudian ada method lagi. Kali ini saya buat metodenya tidak void ya. Jadi method itu tidak harus void. Kita bisa buat ada outputnya, misalnya string begini. String method, dan tidak harus selalu string juga ya. Teman-teman bisa berkreasi. Method D misalnya ada inputnya, atau mungkin tidak ada inputnya dulu. Di sini menuliskan sesuatu. Jadi bedanya tadi, pertama kalau void ini dia tidak perlu ada returnnya, tapi kalau yang non void, selain void harus ada returnnya di bawahnya di sini, diakhiri dengan return. Jadi cara keluar dari method non void itu pakai returnnya. Dan returnnya ini akan mengembalikan nilai sesuai dengan tipe data yang ada di sini. Kalau di sini string, berarti di sini returnnya harus string juga. Misalnya return ini method ini adalah return value dari method D misalnya, titik koma. Atau kalau teman-teman mau pakai variabel dulu boleh, misalnya string result sama dengan ini. Misalnya teksnya ini kita pindah kemari, kemudian di sini kita tuliskan result, sama saja. Atau kalau mau ada operasi sebelumnya juga bisa, seperti ini. Kemudian ada method juga yang ada outputnya, misalnya di sini ada double method, misalnya E, ada inputnya misalnya integer A, koma float B misalnya, float pakai T. Buka kurung kurawal, enter. Misalnya hasilnya adalah
C misalnya, saya bikin double. Jadi hasilnya ini harus sesuai dengan tipe data outputnya. Double C sama dengan A ditambah B. Terus nanti return C seperti ini. Jadi hasil penjumlahannya saya kembalikan keluar. Oke, sampai di sini selesai. Kalau metode non void tadi perlu saya ingatkan lagi, selain void ya, yang di sininya bukan void, harus ada returnnya. Tapi kalau void tidak perlu ada returnnya. Tapi kalau mau juga ada returnnya bisa ya. Bisa teman-teman tulis return di sini. Untuk keluar dari metodenya, titik koma langsung return. Boleh seperti ini. Tapi ini sepertinya tidak dibutuhkan. Jadi walaupun kita tidak gunakan tidak apa-apa. Karena gunanya hanya untuk keluar dari metode. Baik. Jadi kita sudah buat member yang kedua. Pertama tadi ada field atau variable, kita sudah buat. Kita juga buat member yang kedua ini method. Method juga tadi bisa ada modifiernya. Untuk modifier ini teman-teman bisa googling modifier apa saja yang bisa dipasangkan. Jadi tidak semua modifier bisa dipasangkan pada sebuah kelas. Tidak semua juga modifier bisa dipasangkan pada variable atau field. Tidak semua juga modifier bisa dipasang pada method dan inner class. Teman-teman bisa googling, cari misalnya di sini di Java Web3 School ya. Untuk sebuah kelas bisa dikasih public atau default. Kemudian kalau atribut, ini atribut adalah field ya, atau nama lainnya field variable. Bisa diberikan modifier public, private, default, protected. Untuk yang non access modifier, kelas juga bisa dikasih modifier final dan abstract. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kelas itu bisa ada modifier finalnya, abstraknya. Bisa juga ada modifier public, atau kalau tidak ditulis modifiernya berarti dia default ya. Tapi tidak bisa dikasih modifier protected. Kalau private boleh, inner class boleh dikasih modifier, diberikan modifier protect apa ini? Private ya. Kita lihat di sini, contohnya tidak ada. Oke. Atau teman-teman boleh cari referensi yang lain juga. Yang jelas tidak semua modifier bisa digunakan pada kelas, tidak semua juga bisa digunakan pada inner class. Tidak semua bisa digunakan pada field atau variable. Tidak semua juga bisa digunakan pada method dan ya method. Kalau method bisa dikasih static, begini juga bisa. Dikasih juga private juga bisa ya. Dikasih public juga bisa. Dikasih protected juga bisa. Begini. Kemudian dikasih static, kasih final tidak bisa ya. Coba final. Oh, bisa ternyata. Jadi bisa juga. Teman-teman bisa pelajari lebih lanjut, dan mungkin teman-teman kalau mau belajar bisa bikin list ya, metode apa yang bisa digunakan, modifier apa yang bisa digunakan. Member yang ketiga adalah inner class. Jadi sebuah kelas juga bisa berisi kelas. Jadi kita membuat kelas di dalam kelas. Ini disebut dengan inner class atau nested class. Caranya bisa sama dengan mendeklarasikan kelas. Kelas, kemudian kasih nama latihan inner class. Inner class. Begini. Buka kurung kerawal, enter. Selesai. Kemudian bisa juga bikin lagi protected atau private. Karena tadi inner class bisa ya. Private class, kemudian latihan inner class yang kedua. Begini. Coba kita buat yang protected. Protected class, kemudian latihan kelas 3. Bisa ya. Kita buat static karena ini adalah member dari kelas. Dia diperlakukan juga mirip dengan variabel dan method. Kita coba buat dia static class, kemudian latihan inner class 4. Buka kurung kerawal, selesai. Atau kita buat dia public static, public ya, public static inner class 5, bisa juga. Atau
protected static inner class 6, atau kita buat static private inner class 7. Tapi inner class ini sebenarnya jarang digunakan ya. Biasanya juga inner class ini dibuat untuk misalnya kita butuh objek yang hanya satu kali digunakan saja dan hanya digunakan di kelas outernya, kelas luarnya. Tapi ini cukup tahu teman-teman bisa melihat bahwa sebenarnya kita juga bisa bikin kelas di dalam kelas. Oke. Ada yang mirip dengan kelas, saya close dulu ini. Ada yang mirip dengan inner class ya, tapi bukan inner class sebenarnya. Misalnya saya buat kelas kayak begini. Latihan kelas 2 misalnya. Seperti ini. Ini ada kelas saya, kemudian di bawahnya saya buat kelas lagi. Kelas misalnya latihan kelas 3. Kemudian saya buat lagi kelas latihan kelas 4. Ini seperti inner class, tapi ini bukan inner class ya. Kenapa bukan inner class? Karena dia tidak berada di dalam sini. Ini kan kurung untuk body kelasnya, kelas yang pertama. Dia sudah berada di luarnya body class ya. Kelas body sudah berada di luar kelas body. Maka dia bukan inner class, kecuali saya letakkan dia di dalam sini. Kalau saya letakkan dia di sini berarti dia adalah inner class. Kemudian ini juga berarti ada 2 inner classnya ya. Kalau misalnya ini saya pindah lagi berarti di dalamnya ada inner class, ada inner class di dalam inner class. Saya buat lagi di dalamnya ada inner class di dalam inner class di dalam inner class. Jadi bisa seperti ini juga. Jadi saya harap teman-teman bisa paham. Yang tadi itu bukan inner class ya. Kalau dia berada di luar sini berarti dia bukan inner class. Dia kelas biasa. Hanya saja dituliskan dalam satu file yang sama. Karena biasa ini kalau di copy paste di copy paste di environment development ya, dia akan misalnya kayak kalau IntelliJ IDEA biasanya dia otomatis pisahkan ini. Karena ini adalah kelas yang berbeda. Kemudian kalau kita tulisnya kayak begini hanya boleh ada satu yang public ya. Kalau misalnya yang di bawah ini saya kasih public juga tidak boleh. Error dia. Tapi kalau salah satunya bisa. Sorry, ini harus sama karena ini nama filenya. Nama filenya yang harus public. Penulisannya tidak apa-apa ditaruh di atas. Ini tidak apa-apa di atas. Tapi hanya ada satu yang public. Dan yang public itu harus sama dengan nama filenya. Karena nama filenya tadi latihan Java kelas 2.java ya. Ini nama filenya. Berarti yang public harus yang ini tidak boleh. Oke, ini serba-serbi tentang kelas ya. Kita coba membahasnya lebih dalam. Kita bahas kelasnya dulu, nanti di pertemuan berikutnya atau di video tutorial berikutnya kita akan bahas penggunaannya. Ada yang namanya penurunan kelas, kemudian ada juga interface. Baik, sebelum kita akhiri kita akan coba bikin yang namanya main class ya. Jadi main class atau biasa kita sebut dengan kelas utama. Kita beri nama di sini kelas utama. Ini sebenarnya kelas biasa juga, cuman dia di dalamnya ada method main. Ya, biasanya kelas yang ada method mainnya disebut dengan main class. Dia bisa di run ya, karena dia ada method mainnya bisa di run. Kalau kelas yang lain tadi ini kelas 2 tidak bisa di run. Kelas yang pertama juga tidak bisa di run karena tidak ada method mainnya. Kalau ada method mainnya juga bisa di run. Saya coba dulu yang di kelas utama ini. Misalnya di sini saya mau buat objek dari kelas 1. Saya mau buat objek dari kelas ini. Maka caranya kalau mau buat objek itu kita pakai keywordnya new ya. Tulis nama kelas dulu. Misalnya saya beri nama objek itu pakai huruf kecil. My obj misalnya. Sama dengan new, pakai keyword new, kemudian panggil konstruktornya. Kalau kita tadi tidak buat konstruktor, maka kita panggil yang default konstruktor saja. Seperti ini. Selesai. Jadi kita sudah buat objek dari kelas yang kita buat sebelumnya, yaitu kelas latihan kelas 1 ya. Kalau kita sudah buat objeknya, maka kita bisa panggil method-method yang ini. Method dan variabelnya ya, membernya kita bisa panggil, tergantung modifiernya. Kalau dia misalnya public,
Kemudian yang selain statik ya, kalau dia selain statik maka bisa kita panggil dengan menuliskan objeknya. Kalau yang statik juga bisa dipanggil ya. Jadi cara lihat objek yang bisa dipanggil dari myObject ini, kita tekan titik saja kelihatan semuanya yang bisa dipanggil. Coba lihat di sini tadi ada yang private. Misalnya ini ya, A kita kasih private ya. Kita lihat di sini, tekan titik. Ya, A tidak terlihat ya. Jadi A tidak terlihat di sini. Jadi artinya A ini tidak bisa kita panggil dari kelas lain. Kalau dia default atau public, berarti bisa dipanggil dari sini. Dari kelas lain di package yang sama. Jadi A tadi ini ada nilainya. Oh, tidak ada ya. Misalnya kita akan beri nilai, misalnya 45. Kalau dia ada nilainya, maka kita bisa cetak show myobj.a. Ya, ini 45 ya. Jadi cara mengakses member of class itu, kalau dari objek kita pakai titik saja ya. Ini bisa dilihat semua, ada metodenya juga ada. Metode D. Tapi tidak semua metode bisa terlihat di sini. Kalau dia private tidak bisa terlihat ya. Tidak bisa terlihat dari kelas lain. Kecuali metode mainnya ini berada di dalam kelas yang sama. Jadi kalau metode mainnya ini saya letakkannya di kelas 1, latihan kelas 1. Karena metode main juga kan metode ya, jadi bisa diletakkan di sini. Tadi kan kita tahu bahwa member dari kelas itu bisa berupa metode juga. Misalnya saya letakkan di sini. Kalau dia berada di kelas yang sama metode mainnya, saya tekan titik, muncul semuanya ya. Baik yang private, protected, semuanya terlihat di sini. Tapi kalau saya panggilnya dari mana tadi yang private? Ada yang private di sini. Iya, saya tekan di sini. myObject.i bisa. Tapi kalau dari kelas lain, coba saya cari i, titik i, tidak ada ya. Error program saya kalau saya paksakan. Karena tadi dia modifiernya private. Tapi tentang modifier visibilitas ini akan kita bahas insya Allah di tutorial berikutnya. Kali ini kita akan belajar dasarnya dulu, bagaimana mendeklarasikan kelas, kemudian bagaimana membuat objeknya. Jadi objeknya dibuat dengan menggunakan keyword new. Tapi ada juga variabel yang bisa diakses tanpa menggunakan keyword new ini. Tanpa kita buat objeknya, tanpa menggunakan baris perintah ini. Yaitu variabel atau method atau member yang punya keyword atau modifier statik ya. Di sini tadi ada yang ada statiknya. Lihat ini. Karakter M ya, atau point N ini bisa diakses. Coba kita lihat di sini. Tanpa ini ya, tanpa myObj ini. Cuman kita harus tetap sebutkan kelasnya. Latihan kelas 1 titik M. Bisa dicetak juga. Dolar ya simbolnya. Dolar tadi kan M. Gini. Tapi variabel yang lain yang tidak ada statiknya kayak A, B, C ini tidak bisa diakses dengan cara seperti ini. Misalnya A tidak bisa. Karena A bukan statik. Jadi kalau dia statik cukup ditulis nama kelasnya kemudian nama variabelnya. Ini kalau diakses dari luar kelas ya. Kalau dari dalam kelas yang sama lebih sederhana lagi, cukup tulis saja nama variabelnya. Misalnya di sini tadi yang main di dalam kelas 1. Di sini langsung tulis saja di sini M. Selesai. Karena M-nya ini statik. Tapi kalau A tidak bisa ya. Walaupun di dalam kelas yang sama, kalau kita mau tulis di sini A tidak bisa. Tidak bisa karena dia bukan statik. Jadi ini pengaruh dari modifier statik yang kita letakkan di depan variabel. Kalau ada statiknya berarti dia merupakan tipe kelas variabel, bisa diakses secara langsung dengan menyebutkan nama kelasnya kalau dari kelas lain, atau langsung saja menyebutkan nama variabelnya kalau di kelas yang sama. Oke, baik, saya kira demikian. Teman-teman boleh berlatih lebih banyak. Mungkin dengan membuat 1000 kelas, teman-teman bisa paham bagaimana cara membuat kelas. Untuk video tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau teman-teman punya pertanyaan dan saran boleh dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video tutorial ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.